Suamiku diam-diam menikahi sahabatku, tapi mereka memintaku tetap jadi kakak. Namun sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa untuk subscribe channel Pelita Hidup terlebih dahulu dan nyalakan lonceng untuk notifikasi. Namaku Anindya, usia 34 tahun. Sudah 11 tahun aku menikah dengan Raka, lelaki sederhana yang selalu tahu cara membuatku merasa dicintai. Kami dikaruniai 2 anak, Raffi, 8 tahun dan Alia, 5 tahun, 2 cahaya kecil yang membuat rumah mungil kami selalu hangat. Lalu ada Lina, sahabatku sejak kuliah, perempuan cerdas dan penuh semangat yang sudah seperti saudara sendiri. Kami tinggal di kota yang sama, dan sejak aku menikah, Lina justru semakin dekat dengan keluargaku. Ia sering datang ke rumah, bahkan sesekali menginap saat Raka sedang dinas keluar kota. Pagi ini, seperti biasa, Lina datang membawa roti buatan sendiri. "Kak Nin, aku coba resep baru, cobain ya. Rasa kopi karamel, kayak yang Kak Nin suka." Aku tersenyum, mengambil roti dari tangannya, dan memeluknya singkat. Lina memang begitu, selalu perhatian. Anak-anakku pun sudah terbiasa memanggilnya Tante Lina, dan mereka menyukainya. Raka keluar dari kamar, masih mengenakan baju kerja. "Pagi, Lin. Wah, aroma rotinya bikin sarapan di rumah jadi kalah pamor nih," katanya sambil tertawa kecil. Lina tersenyum, biasa saja. Tapi pagi ini, entah kenapa, aku memperhatikan sorot mata Raka yang sejenak menatap Lina lebih lama dari biasanya. Cepat-cepat aku mengalihkan pikiran buruk yang nyaris menyelusup ke kepalaku. Tidak, ini cuma pikiran kosong. Mereka berdua orang yang aku percaya. Orang yang selama ini membantuku menjaga keluarga kecil kami. Di meja makan, kami bertiga bercanda seperti biasa. Tentang Raffi yang mulai suka menggambar dinosaurus, atau Alia yang sekarang suka menyembunyikan sendok karena sedang belajar sulap dari YouTube. "Kita bertiga cocok ya, kayak trio keluarga kecil." Lina mengatakannya sambil tertawa ringan. Aku pun tertawa, meski ada sesuatu dalam hatiku yang tiba-tiba terasa asing. Malamnya, aku menulis di buku jurnal kecil yang selalu kusimpan di laci. Hari ini seperti biasa. Lina datang, Raka tersenyum, anak-anak tertawa. Semuanya terlihat sempurna. Tapi kenapa ada ruang hampa yang tak bisa kujelaskan? Mungkin hanya lelah. Atau mungkin aku sedang mulai kehilangan sesuatu tanpa sadar. Aku menutup buku itu perlahan, menghela napas, lalu tidur sambil memeluk Alia yang tertidur di sampingku, mencoba menepis bayangan-bayangan yang bahkan belum punya bentuk. Keesokan harinya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Ada rasa aneh yang membekas sejak semalam, semacam firasat samar, seperti berdiri di tepi jurang yang ditutupi kabut. Tak terlihat, tapi terasa. Aku memasak sarapan seperti biasa. Suara detak jarum jam di dapur terdengar lebih nyaring pagi ini. Atau mungkin hanya karena pikiranku sedang tak bisa diam. Raka belum keluar kamar. Anak-anak masih lelap. Lina belum datang. Biasanya jam segini ia sudah mengetuk pintu dengan roti, baru, cerita baru, dan senyuman yang membuat hari-hariku lebih ringan. Tapi pagi ini berbeda. Rumah terasa sepi, padahal tak benar-benar sendiri. Aku duduk di ruang tengah, memandangi foto bertiga kami di dinding. Aku, Lina dan Raka, tertawa di acara ulang tahun Raffi 2 tahun lalu. Aku ingat betul hari itu. Aku bahkan yang membelikan kue ulang tahun, tapi Lina yang meniup lilin bersama Raffi karena aku sibuk di dapur. Kenapa aku baru sadar sekarang? Lina pernah berkata waktu itu, "Kalau aku punya keluarga, aku mau seperti Kak Nin. Hangat, damai, sederhana." Dan aku tertawa. Tak tahu bahwa mungkin dia sedang tidak sekadar bercanda. Hari ini, aku dan Lina bertemu di kafe kecil langganan kami. Sudah lama kami tak menghabiskan waktu hanya berdua. Aku mengajaknya tanpa memberitahu Raka. Lina datang dengan dress pastel dan wajah sedikit pucat. Entah kenapa, aku melihatnya lebih gugup dari biasanya. "Kak, ada apa ya? Tumben ngajak ketemu, dadakan gini," katanya sambil menyesap minumannya. Aku memandang wajah yang sudah kuanggap seperti adikku sendiri.
Wajah yang dulu menangis di pelukanku karena patah hati, yang dulu memelukku erat saat aku keguguran pertama kali. Lin, kataku, pelan. Pernah nggak kamu ngerasa kamu terlalu sayang sama seseorang sampai kamu lupa batas antara punya dan meminjam? Lina terdiam. Tangannya yang memegang sendok kecil tiba-tiba gemetar. Maksud kakak? Aku menggeleng pelan. Nggak apa-apa, cuma kepikiran aja. Kami tak banyak bicara setelah itu. Tapi ada keheningan yang tidak nyaman. Biasanya kami bisa mengobrol 3 jam tanpa jeda. Hari ini 30 menit terasa seperti menonton film tanpa suara. Aku pulang dengan kepala penuh tanya. Tapi hatiku lebih kacau. Ada sesuatu yang bersembunyi, aku tahu itu. Tapi aku juga tahu, aku belum siap mendengarnya. Malam harinya, saat aku sedang menidurkan Alia, Raka masuk ke kamar. Ia memelukku dari belakang, seperti biasa. Tapi aku merasa pelukannya berbeda. Lebih dingin. Lebih cepat. Seolah formalitas. Makasih ya udah jadi ibu hebat buat mereka. Bisiknya di telingaku. Aku menoleh pelan, tapi Raka sudah bangkit, mencium kening Alia, lalu keluar kamar. Tangisku pecah tanpa suara. Karena kalimat itu terdengar seperti ucapan perpisahan yang terselubung rapi. Dan esok paginya, senyum Raka terasa bukan lagi milikku. Dia duduk di meja makan, menyendok bubur buatan tanganku, dengan sikap yang terlalu tenang. Terlalu biasa. Seolah semalam tak ada apa-apa. Seolah dia tak mengucapkan kalimat yang menusuk itu. Hari ini pulang agak malam ya, katanya sambil merapikan dasinya. Ada pertemuan internal di kantor, kayaknya bakal sampai jam 10. Aku mengangguk, tidak ingin bertanya lebih. Karena aku tahu jawabannya akan terdengar benar. Tapi rasanya salah. Setelah Raka berangkat, aku mengantar anak-anak ke sekolah, lalu kembali ke rumah. Sepi. Seperti ada ruang kosong yang menganga di dalam dada. Hari-hariku biasanya padat. Menyiapkan makan, mengurus rumah, mengelola jualan, online. Tapi hari ini, entah kenapa, semua rutinitas terasa berat. Aku membuka galeri di ponsel, sekadar mencari foto anak-anak. Tapi jariku justru terhenti pada foto-foto lama. Aku, Lina, dan Raka. Bertiga. Tertawa. Penuh kebahagiaan. Tapi kini, aku mulai membaca ekspresi dalam foto-foto itu dengan kacamata yang berbeda. Tatapan Raka ke Lina yang tadinya kuanggap biasa, kini terasa seperti tanda. Apa mungkin aku terlalu percaya? Hari itu, aku memutuskan membereskan kamar tamu. Kamar tempat Lina biasa menginap kalau kemalaman. Saat membuka laci meja kecil di sudut ruangan, aku menemukan sesuatu yang tak seharusnya ada di sana. Sebuah kotak perhiasan, bukan milikku. Bukan pula pemberianku. Dengan tangan gemetar, aku membukanya. Kalung emas putih dengan liontin kecil berbentuk huruf L dan selembar kertas lipat kecil berisi tulisan tangan Raka. Untuk perempuan yang membuatku merasa hidup kembali. Maaf karena cinta ini datang terlalu dalam. Tapi kamu adalah rumah yang lain untuk hatiku. Raku terduduk. Lantai kamar serasa ambruk menimpa tubuhku. Benda kecil itu, tulisan kecil itu, cukup untuk merobohkan semua kepercayaan yang aku bangun selama ini. Lina, sahabatku. Perempuan yang kupeluk saat dia hancur. Yang kusebut adik. Yang kubelikan kado ulang tahun. Yang anak-anakku panggil tante dengan manja. Dan Raka, suamiku. Lelaki, yang selalu bilang, kamu satu-satunya. Aku duduk di lantai kamar tamu yang tiba-tiba terasa asing. Air mataku jatuh satu-satu, tanpa suara. Tapi tidak bisa berhenti. Seolah ada lubang di dalam dadaku yang tak bisa ditutup lagi. Malamnya, aku diam saat Raka pulang. Aku tidak bertanya soal pertemuan internal itu, karena aku tahu, bukan di kantor dia tadi. Bukan di rapat. Dan senyumnya malam ini, senyum yang dulu membuatku merasa dicintai, kini justru membuatku merasa ditinggalkan, meski dia duduk hanya 2 meter dariku. Malam itu aku duduk di ruang tengah. Lampu sudah diredupkan,
Anak-anak sudah tidur, tapi jantungku berdetak seperti sedang berlomba dengan waktu. Raka duduk di seberangku, menatap layar ponselnya, entah membalas pesan siapa. Aku ingin bertanya, aku ingin berteriak, aku ingin memintanya mengaku dan membantah dugaanku. Tapi yang keluar dari bibirku hanya satu kalimat pelan, hampir seperti bisikan. Kamu masih cinta sama aku? Raka menoleh. Dahinya berkerut. Lalu senyumnya muncul senyum yang dulu kutunggu-tunggu tiap hari. Kenapa nanya begitu, Nin? Aku menatap matanya. Aku nemu sesuatu di kamar tamu. Sejenak, aku melihat tatapannya berubah. Sekilas. Tapi cukup jelas untuk orang yang sudah tinggal bersamanya 11 tahun. Dia kaget, tapi cepat menutupi. Maksud kamu apa? Aku tidak menjawab. Aku bangkit dan masuk ke kamar, lalu kembali membawa kotak perhiasan itu. Kubuka pelan di hadapannya, ini. Dan tulisan ini, Raka terdiam, lama. Lalu ia menghela napas panjang, menunduk, dan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Nin, aku minta maaf. Suara itu lirih, nyaris tak terdengar, tapi cukup untuk membuat tubuhku gemetar. Jadi benar? Suaraku bergetar. Kamu dan Lina? Dia mengangguk. Dan malam itu, tanpa emosi, tanpa teriakan, hanya dengan suara yang pelan dan wajah yang hancur, Raka mengaku, aku menikah lagi, Nin. 4 bulan lalu, di luar kota. Lina, istri keduaku. Dunia rasanya diam. Bahkan napasku pun rasanya lupa caranya keluar masuk. Aku menatap lelaki yang pernah bersumpah tak akan pernah menyakitiku. Kini duduk di sofa kami, mengucapkan kalimat paling kejam dengan suara paling tenang. Kenapa kamu nggak bilang? Karena aku takut kehilangan kamu. Dan anak-anak. Lina pun nggak mau bikin kamu sakit. Aku tertawa kecil. Bukan karena lucu. Tapi karena tak tahu harus mengeluarkan rasa dengan cara apa lagi. Lucu. Kalian takut menyakitiku, tapi kalian melakukannya diam-diam. Aku bingung, Nin. Aku nggak tahu harus gimana. Aku cinta kamu, tapi aku juga jatuh cinta lagi. Aku pikir aku bisa adil. Aku berdiri. Tangisku jatuh begitu saja. Tapi kali ini aku tak menyembunyikannya. Kamu bahkan nggak tahu arti kata adil. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di tepi tempat tidur, memeluk diri sendiri. Raka sudah masuk kamar tamu. Lina belum tahu, aku sudah tahu. Tapi besok, dia akan tahu. Esok harinya, aku datang ke rumah kontrakan kecil tempat Lina tinggal. Aku tahu alamat itu dari sebuah pesan yang pernah tak sengaja muncul di layar ponsel Raka. Lina membukakan pintu dengan wajah terkejut. Kak Nin, ada apa? Aku tidak menjawab. Hanya menatap matanya. Dan dia tahu. Wajahnya langsung pucat. Suaranya tercekat. Matanya mulai berkaca-kaca. Kak, aku cuma mau dengar satu hal dari kamu, Lin. Kenapa kamu tegah? Dan untuk pertama kalinya sejak berteman dengannya, Lina menangis di hadapanku. Bukan karena patah hati dari lelaki lain, tapi karena dia sendiri yang kini menjadi penyebab luka di hatiku. Aku berdiri diam di depan pintu rumahnya. Lina terus menangis, suaranya pelan, seperti tak berani menangis keras di rumah yang kini ia tempati sebagai istri kedua. Tapi di mataku, air matanya tak cukup untuk menghapus semuanya. Kak, aku gak pernah niat ngerebut Raka. Sumpah, Kak, kami, ya ampun, kami cuma jatuh hati, dan semuanya berjalan begitu aja. Tidak ada cinta yang jatuh begitu saja, Lin. Itu pilihan. Sama seperti kamu memilih untuk terus menyembunyikan ini dariku. Dia menutup mulutnya dengan telapak tangan, menahan isak. Tapi aku sudah terlalu lelah untuk ikut menangis bersamanya. Aku datang bukan untuk mendengar pembelaan. Aku datang untuk bilang, aku tidak akan diam lagi. Aku berbalik, menahan tubuhku yang hampir goyah, dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Sore itu, aku duduk sendiri di taman belakang rumah. Anak-anak sedang bermain, belum tahu apapun. Mereka masih hidup di dunia polos yang belum tercemar keputusan,
orang dewasa. Dunia yang masih bisa memaafkan semua kesalahan hanya dengan satu pelukan. Sementara aku harus memikirkan langkah ke depan dengan kepala yang dingin dan hati yang porak-poranda. Aku tahu satu hal, aku tidak bisa hidup dengan cara seperti ini. Aku tidak mau jadi istri yang diminta memaklumi. Aku tidak mau menjadi sahabat yang disuruh mengerti. Aku tidak mau lagi jadi wanita yang diam, demi menjaga nama baik, demi anak-anak, demi senyum palsu di foto keluarga. Aku ingin berdiri untuk diriku sendiri. Malam itu, setelah anak-anak tidur, aku memanggil Raka. Dia tampak terkejut melihatku, menyiapkan 2 koper besar di ruang tamu. "Nin, kamu mau kemana?" Aku menatapnya tanpa air mata. "Aku nggak kemana-mana, tapi kamu yang harus pergi. Aku butuh waktu sendiri. Rumah ini milik kita, tapi luka ini milikku sendiri. Dan aku butuh ruang untuk menyembuhkannya." Raka terpaku. Dia mencoba mendekat, tapi aku mengangkat tangan, menghentikannya. Aku nggak akan langsung minta pisah. Aku belum tahu akan kemana, tapi aku tahu satu hal. Aku nggak bisa mencintai kamu dengan cara seperti ini. Raka diam. Ia mengangguk pelan, dan untuk pertama kalinya, aku melihat wajahnya dipenuhi rasa takut. Aku akan ke rumah orang tua dulu. Tapi tolong, izinkan aku tetap lihat anak-anak. Anak-anak nggak akan aku jauhkan dari kamu. Tapi jangan paksa mereka hidup dalam kebohongan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 11 tahun, rumah kami hanya berisi 1 orang dewasa. Dan untuk pertama kalinya pula, aku merasa lega dalam kesendirian. Karena kali ini, aku memilih diriku sendiri. Tapi ternyata, memilih diriku sendiri tidak berarti semuanya akan mendukung keputusanku. 3 hari setelah Raka meninggalkan rumah, aku didatangi ibu mertuaku. Ia datang dengan raut wajah yang sudah kusangka, campuran antara kecewa, bingung, dan tuntutan. "Nindya," katanya sambil menggenggam tanganku di ruang tamu, "Ibu tahu kamu sakit hati. Tapi, ini bukan hal yang perlu dibesar-besarkan." Aku mengangkat wajahku, menatap mata perempuan yang dulu menyebutku menantu terbaik. "Ibu tahu Raka salah, tapi kamu juga harus lihat, laki-laki itu kadang, punya jalannya sendiri." "Jalannya sendiri? Menikahi sahabat saya diam-diam?" Ibu nggak membenarkan, tapi kamu juga harus berpikir panjang. Anak-anak, keluarga besar, omongan tetangga, kamu kan istri sah. Yang pertama, Ibu mohon, jangan bikin masalah ini makin melebar. Aku menggeleng pelan, tidak percaya. "Bu, saya bukan yang bikin masalah ini melebar. Saya cuma mencoba bertahan. Tapi saya juga manusia, Bu. Saya juga punya batas." Ibu mertua terdiam. Tapi kata-katanya berikutnya jauh lebih menyakitkan daripada semua yang sebelumnya. "Lina itu sudah seperti anak sendiri buat Ibu. Kalau bisa, kalian tetap baik-baik saja. Anggap saja kakak adik." Aku tersenyum pahit. "Kakak adik, Bu? Kalau begitu, suami saya apa? Menantu atau ipar?" Dan pada saat itu, aku tahu, aku sendirian. Aku mulai merasa tidak punya siapa-siapa. Teman-temanku mulai menjauh, bingung harus berpihak ke siapa. Beberapa bahkan berkata pelan, "Nin, zaman sekarang poligami itu biasa. Kamu istri sah, kamu yang punya kuasa. Harusnya kamu lebih kuat." Lebih kuat? Apa mereka tahu rasanya tidur sendiri setelah 11 tahun bersama? Apa mereka tahu rasanya melihat wajah anak-anak yang mulai bertanya, "Ayah kemana?" Dan harus menjawab dengan senyuman palsu? Hari-hari terasa seperti uji nyali. Menghadapi tamu yang tiba-tiba datang membawa nasihat, menghadapi keluarga yang ingin damai tanpa luka, dan menghadapi anak-anak yang mulai merindukan ayah mereka. Aku mencoba bertahan. Tapi setiap hari aku merasa makin kecil. Hingga suatu malam, saat aku tengah menidurkan si bungsu yang demam, aku mendapat pesan dari nomor tak dikenal. "Maaf, Kak. Ini Lina. Aku tahu Kakak sedang kecewa, tapi aku mohon jangan pisah sama Raka. Biar aku yang mundur, asal Kakak tetap di sisi dia."
Aku membaca pesan itu berulang kali. Tapi bukan karena niat Lina membuatku goyah. Yang membuatku gemetar adalah kesadaran ini. Bahkan Lina pun lebih memilih tetap jadi yang kedua daripada melihatku pergi. Semua orang ingin aku tetap tinggal. Bukan karena mereka peduli pada lukaku, tapi karena aku adalah penjaga citra, penjaga nama baik, penjaga cerita utuh yang mereka ingin pertahankan di luar. Dan di tengah itu semua, aku menatap cermin dan bertanya pada diriku sendiri. Kalau semua ini demi orang lain, kapan aku bisa hidup untuk diriku sendiri? Pertanyaan itu terus bergema di kepalaku sepanjang malam. Suara dari dalam hati yang selama ini kuabaikan mulai bersuara lebih keras daripada desakan orang-orang sekelilingku. Malam itu aku berdiri di depan jendela, memandang langit yang gelap. Aku menggenggam ponselku, membaca ulang pesan dari Lina. Aku bahkan tidak bisa marah lagi padanya. Aku terlalu lelah untuk membenci. Yang aku rasakan sekarang hanyalah kekosongan. Aku telah kehilangan suamiku, kehilangan sahabatku, dan perlahan-lahan kehilangan versi terbaik dari diriku sendiri. Keesokan paginya, aku mengambil surat nikah dari dalam lemari. Benda yang dulu membuatku merasa aman, kini terasa seperti selembar kertas yang tak lagi punya makna. Aku menatap foto pernikahan kami yang tergantung di ruang tengah. Wajahku tampak begitu bahagia, seolah masa depan kami tidak akan pernah retak. Aku menelpon Mama. "Ma, boleh nggak aku pulang sementara waktu? Aku cuma butuh tempat untuk diam sebentar." Mama tak banyak tanya. Ia hanya menjawab lembut. "Pulanglah, Nak. Rumah ini selalu terbuka untuk kamu." Aku mengemas beberapa pakaian dan mainan anak-anak. Lalu duduk menunggu mereka pulang sekolah. Aku tahu, ini akan jadi pembicaraan paling sulit dalam hidupku. Ketika sore tiba, dan mereka masuk rumah sambil tertawa membawa tas dan buku, aku hanya bisa tersenyum sambil menahan air mata. "Nak," kataku sambil memeluk mereka satu-satu, "kita akan menginap di rumah Uti dulu ya. Beberapa hari." Mereka mengangguk. Tidak banyak tanya, mungkin karena mereka terbiasa menginap di sana saat libur. Tapi aku tahu, lambat laun mereka akan bertanya, "Kenapa ayah tidak ikut?" Dan aku belum punya jawaban selain satu. Aku tidak mau kalian melihat ibumu perlahan-lahan hancur, hanya karena semua orang ingin dia terlihat baik-baik saja. Malam itu aku dan anak-anak tidur di rumah Mama. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku menangis dalam pelukan seorang ibu, seorang perempuan yang tahu rasanya bertahan, dan juga tahu kapan harus berhenti. "Kamu nggak salah, Nindya," kata Mama sambil mengusap rambutku. "Tapi kadang, untuk jadi benar, kita memang harus berani kehilangan." Kata-kata Mama membekas. Dan di saat itu juga aku tahu, aku harus membuat keputusan. Besok aku akan temui Raka dan bicara, bukan untuk marah, bukan untuk meminta dia memilih, tapi untuk mengembalikan sesuatu yang dulu kuberikan dengan sepenuh hati, diri dan hidupku. Karena jika aku terus bertahan hanya demi terlihat kuat, siapa yang akan menjaga hatiku yang perlahan-lahan? Habis, pagi itu aku berdiri di depan rumah yang dulu kami bangun bersama. Rumah yang kini terasa asing, meski temboknya masih sama dan warnanya belum berubah. Aku datang bukan sebagai istri yang pulang ke rumah. Aku datang sebagai perempuan yang ingin menutup lembaran hidup dengan seseorang yang pernah ia cintai sepenuh hati. Raka membuka pintu dengan wajah panik, seolah tak menyangka aku benar-benar datang. Ia masih mengenakan baju tidur. Aroma kopi, pagi menyusup dari balik tubuhnya, aroma yang dulu begitu ku kenal. "Nin, kamu datang?" "Aku memang harus datang," jawabku tenang. "Kita harus bicara." Ia menyingkir, mempersilahkan aku masuk. Aku duduk di kursi ruang tamu. Kursi yang dulu kami beli bersama dari uang tabungan pertama. Rasanya seperti duduk di masa lalu, tapi tanpa kehangatan. "Aku cuma mau satu hal," kataku pelan. "Aku ingin kamu tahu. Aku menyerahkan kembali semua cinta yang pernah aku beri." Raka menatapku lekat, mencoba mencari apakah aku sedang marah atau pura-pura,
tegar. Tapi aku tidak sedang berpura-pura. Aku benar-benar sudah tidak ingin memeluk luka ini lebih lama. Aku akan urus perpisahan kita secara baik-baik, lanjutku. Kamu tetap bisa bertemu anak-anak kapanpun kamu mau. Aku nggak akan jauhkan mereka darimu. Tapi aku tidak bisa hidup dalam pernikahan yang penuh luka dan pura-pura. Raka menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia tidak membela diri. Ia tidak menyalahkan siapapun. Ia hanya berkata, "Aku gagal jadi suami yang kamu harapkan." "Bukan gagal, Kak," potongku. "Kamu hanya membuat pilihan. Dan sekarang aku juga membuat pilihanku." Aku menatapnya dengan mata yang tak lagi berkaca-kaca. "Kita dulu saling mencintai, Kak. Tapi sekarang, mari saling memaafkan." Saat aku keluar dari rumah itu, langit mendung. Tapi aku merasa lebih ringan dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa tidak lagi hidup dalam bayang-bayang luka, tidak lagi menunggu seseorang berubah, atau berharap cinta lama kembali tumbuh. Aku tahu jalan di depan tidak mudah, tapi setidaknya kini aku berjalan dengan kejujuran pada diriku sendiri. Ketika malam datang dan aku kembali ke rumah mama, anak-anakku menyambutku dengan tawa dan pelukan hangat. Mereka belum tahu semuanya. Tapi mereka tahu satu hal. Ibunya pulang membawa senyum, bukan air mata. Dan itu cukup untuk hari ini. Hari-hari berikutnya aku jalani dengan hati yang baru. Anak-anak tetap menjadi pusat hidupku. Aku ingin mereka melihat bahwa meski ibu mereka terluka, ibu mereka juga bisa kuat dan bahagia. Tentu, tidak mudah. Ada malam-malam ketika aku duduk sendiri, menatap langit-langit kamar, dan bertanya pada diri sendiri, apakah keputusan ini benar? Tapi setiap kali ragu datang, aku ingat alasan mengapa aku memilih jalan ini. Aku ingin anak-anakku tahu bahwa cinta tidak harus mengorbankan harga diri. Lingkungan mulai berbisik-bisik, ada yang simpati, ada yang menghakimi, tapi aku sudah tidak peduli. Aku punya dua pilihan. Membiarkan gosip menghancurkanku, atau membuktikan bahwa aku bisa hidup lebih baik. Aku memilih yang kedua. Aku kembali aktif di komunitas ibu-ibu sekolah anak, ikut kursus memasak yang dulu kuimpikan, dan bahkan mulai menulis cerita-cerita kecil di blog. Sesuatu yang dulu kubiarkan terlupakan demi menjadi istri dan ibu sempurna. Hari-hariku kini dipenuhi oleh tawa anak-anak dan harapan baru. Kadang aku melihat bayangan masa lalu, tapi aku memilih untuk fokus pada masa depan. Suatu sore, saat aku menjemput anak-anak, aku bertemu Lina. Wajahnya lelah tapi tulus. "Nin," katanya, "aku minta maaf. Aku nggak bermaksud menyakiti kamu." Aku menatapnya lama. "Lina, aku juga belajar dari semuanya. Kita sama-sama terluka. Kami berdua tersenyum kecil. Bukan persahabatan seperti dulu, tapi sebuah pengertian baru yang penuh kedewasaan." Malam itu, aku menulis di blogku. Terkadang, cinta bukan tentang memiliki, tapi tentang melepaskan dan menemukan kekuatan di dalam diri sendiri. Aku menutup laptop, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa damai. Damai yang kurasakan, bukan karena segala masalah sudah hilang, tapi karena aku memilih untuk menerima semua yang telah terjadi. Menerima bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri. Anakku tertawa riang di ruang tamu, bermain bersama teman-temannya. Aku melihat mereka dan sadar, inilah hadiah terindah yang pernah aku miliki. Mereka adalah alasan aku bertahan, alasan aku bangkit. Malam itu, aku duduk di beranda rumah mama, memandang bintang yang bertaburan. Aku teringat semua luka, semua air mata, tapi juga semua pelajaran berharga yang kuterima. Aku menulis di buku harian kecilku. Cinta bukan hanya tentang memiliki dan dipunyai. Kadang, cinta adalah keberanian untuk melepaskan dengan hormat. Aku belajar bahwa harga diri dan kebahagiaan tidak boleh dikorbankan demi menjaga citra atau menyenangkan orang lain. Aku tersenyum sendiri. Perjalanan ini mengajarkanku banyak hal, tentang kekuatan, keikhlasan, dan arti keluarga yang sebenarnya. Suatu hari, aku bertemu Raka lagi di acara sekolah anak. Kali ini tanpa beban,
tanpa kata-kata yang menyakitkan. Kami bertukar senyum hangat, mengakui bahwa waktu telah meredakan luka dan memberi ruang untuk maaf. Kami bukan lagi suami istri, tapi kami tetap menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Dan itu sudah cukup. Saat aku pulang ke rumah, aku mendengar suara anak-anak memanggil. "Mama, ayo makan." Aku mengangguk, melangkah masuk dengan hati penuh syukur. Karena aku tahu, perjalanan hidupku belum berakhir. Tapi aku siap menapaki setiap langkahnya dengan kepala tegak dan hati yang utuh. Terima kasih sudah mengikuti kisah Anindya. Cerita ini mengajarkan kita bahwa hidup penuh warna dengan tawa dan air mata. Tidak semua kisah cinta berakhir bahagia seperti dalam dongeng, tapi kebahagiaan sejati adalah saat kita belajar mencintai diri sendiri, menerima keadaan, dan berani melangkah maju. Dalam keterpurukan sekalipun, ada kekuatan untuk bangkit dan menemukan damai.